232. Modus. Modus dari suatu data adalah nilai dari yang paling banyak muncul atau mempunyai frekuensi tertinggi. A. Modus data tunggal. Contoh, tentukan modus dari data berikut. Oke, kita selesaikan. Yang A, modusnya adalah 2. Sebab 2 paling banyak muncul, yaitu sebanyak 4 kali. B, modusnya adalah 5 dan 7. Sebab 5 dan 7 mempunyai frekuensi tertinggi, yaitu 3. Data yang mempunyai satu modus disebut unimodus. Yang mempunyai 2 modus disebut bimodus. Dan yang mempunyai lebih dari 2 modus disebut multimodus. B. Modus data berkelompok. Secara umum, modus dapat ditentukan dengan rumus berikut. Modus sama dengan L ditambah dengan C dikali D1 dibagi dengan D1 tambah D2. Keterangannya, L adalah tepi bawah kelas modus. D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. C panjang kelas. Contoh, tentukan modus dari data pada tabel berikut. Dari tabel diperoleh, yang pertama kita harus tahu dulu kelas modusnya. Kelas modus diperoleh dari frekuensi tertinggi, di mana frekuensi tertinggi di sini adalah 9. Ini kelas modus. Yang 8 adalah frekuensi sebelum kelas modus. 6 frekuensi sesudah kelas modus. Kita akan memperoleh nilai L sama dengan 30,5, yaitu tepi bawah kelas modus. Kurangkan 31 dengan 0,5. D1 sama dengan frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sebelumnya. 9 kurang 8 sama dengan 1. D2 sama dengan frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sesudahnya. 9 kurang 6 sama dengan 3. C sama dengan panjang kelas. 31, 32, 33, 34, 35. Itu sama dengan 5. Selanjutnya, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus, di mana modus sama dengan L tambah C dikali dengan D1 per D1 tambah D2. Maka diperolehlah modus sama dengan L-nya tadi 30,5 ditambah dengan C-nya 5 dikali dengan 1 dibagi 1 tambah 3 D1 per D1 tambah D2 sama dengan 30,5 ditambah dengan 5 per 4. 30,5 ditambah dengan 1,25. Jadi hasilnya sama dengan 31,75. Contoh yang ketiga. Diketahui kelas modus pada data berikut adalah 51 sampai 60 dan nilai modusnya 56,5. Pertanyaannya, nilai P adalah, pilihannya sudah ada. Baik, kita akan jawab. Dari tabel diperoleh yang pertama, kelas modus interval 51 sampai 60 seperti yang diketahui di soal. Frekuensi sebelum kelas modus itu P. Frekuensi setelah kelas modus itu 10. Diperolehlah yang pertama, L sama dengan tepi bawah. Tepi bawah kelas modus 50,5. D1 sama dengan 12 dikurang dengan P. D2 sama dengan 12 dikurang dengan 10, hasilnya 2. C-nya sama dengan 10, yaitu 51 sampai 60. Kita masukkan ke rumus, maka diperolehlah modus sama dengan L ditambah C dikali D1 dibagi dengan D1 tambah D2. Kita tinggal masukkan angkanya saja. Yang pertama modus sudah diketahui soal. 56,5 sama dengan 50,5 tepi bawah ditambah dengan 10 C. D1 nya 12 dikurang P dibagi dengan D1 tambah D2. 12 dikurang P ditambah dengan 2. Oke, selanjutnya 56,5 sama dengan 50,5 ditambah dengan 10 dikali 12 kurang P, yang ini kita jumlahkan menjadi 14 dikurang P. Selanjutnya kedua ruas kita kurangkan dengan 50,5 dan dibagi dengan 10. Maka diperoleh 56,5 dikurang 50,5 dibagi dengan 10 sama dengan 12 dikurang P per 14 dikurang P. Yang ini kita kurangkan menjadi 6 per 10 sama dengan 12 kurang P dibagi 14 kurang P. Sederhanakan menjadi 3 per 5 sama dengan 12 kurang P dibagi dengan 14 kurang P. Sekarang kita akan kali silang. 3 dikali 14 sama dengan 42. 3 dikali P sama dengan min 3P sama dengan 5 dikali 12 60. 5 dikali min P sama dengan min 5P. Diperolehlah 5P dikurang 3P sama dengan 60 dikurang dengan 42. 2P sama dengan 18. Maka P nya sama dengan 18 per 2, 9.
Contoh 4. Tentukan modus dari data yang dinyatakan dengan histogram di bawah. Berikut histogramnya. Kita akan menentukan modusnya. Dari histogram di samping ini dapat ditetapkan yang pertama, kelas modusnya 170 sampai 174 karena frekuensinya yang terbesar 10. Yang kedua, TP bawah kelas modus. Yang ini kita kurangkan dengan 0,5. Maka L-nya sama dengan 169,5. Selanjutnya panjang kelas. Panjang kelas yaitu C. Itu sama dengan 174,5 dikurang dengan 169,5 sama dengan 5. Selanjutnya selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. 10 dikurang 7 sama dengan 3. Selanjutnya selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, yaitu di 2. Di 2 sama dengan 10 dikurang dengan 8, hasilnya 2. Maka diperolehlah modus sama dengan L ditambah C dikali dengan D1 per D1 tambah D2. Tinggal kita masukkan angkanya. Modus sama dengan L-nya 169,5 ditambah dengan C-nya 5 dikali dengan 3 dibagi dengan 3 ditambah 2. Hasilnya 169,5 ditambah dengan 5 dikali 3 per 5. Yang ini sudah bisa kita coret. Maka hasilnya 169,5 ditambah dengan 3. Jadi modusnya sama dengan 172,5. Contoh yang kelima. Tentukan modus dari data yang dinyatakan dengan OGIF positif di bawah. Jadi yang pertama, kita harus bisa mengubah OGIF ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ini adalah OGIF positif. Pasangannya adalah tepi atas. Yang pertama, tepi atasnya 164,5. Artinya, pasangannya adalah kurang dari. Kurang dari 164,5 ada 2 frekuensi kumulatifnya. Jadi intervalnya itu yang di sini dikurangi 0,5, yang di sini ditambah dengan 0,5. Ini tambah 0,5 160, ini kurang 0,5 164. Diperoleh interval 160 sampai 164. Maka diperolehlah frekuensinya itu sama dengan 2 dikurang dengan 0 sama dengan 2. Yang 2 dikurang dengan sebelumnya. Selanjutnya, kurang dari 169,5, ini tepi atas. Kurang dari 169,5, frekuensi kumulatifnya sama dengan 9. Dan kita memperoleh intervalnya mulai dari sini sampai ke sini. Ini naikkan 0,5 tepi bawahnya menjadi 165. Yang ini dikurang dengan 0,5, 165 sampai 169. Diperolehlah frekuensinya itu selisih dari 9 dan 2. 9 kurang 2 sama dengan 7. Itulah frekuensi dari 165 sampai 169. Selanjutnya, kurang dari 174,5. Intervalnya adalah yang ini ditambah 0,5 menjadi 170. Yang di sini dikurangi dengan 0,5 tepi atas menjadi 174. 170 sampai 174. Frekuensi kumulatifnya 19. Diperolehlah frekuensinya 19 dikurang dengan 9, hasilnya 10. Selanjutnya, kurang dari 179,5. Frekuensi kumulatifnya 27. Intervalnya ini adalah tepi bawah, tambahkan 0,5, 175 sampai 179. Frekuensi kumulatifnya 27. Diperolehlah frekuensinya 27 dikurang dengan 19. Hasilnya sama dengan 8. Yang terakhir, kurang dari 184,5. Frekuensi kumulatifnya 30. Interval kelasnya yaitu yang ini tambah 0,5 180, ini dikurang 0,5 184. 180 sampai 184. Frekuensinya adalah 30 dikurang dengan 27. Hasilnya sama dengan 3. Kelas modus adalah 170 sampai 174 karena mempunyai frekuensi yang paling tinggi yaitu 10. Bukan frekuensi kumulatif ya, tapi frekuensi. Kelas sebelumnya yaitu yang di atas, kelas sesudahnya yang di bawah. Dari tabel ini diperolehlah yang pertama kelas modusnya 170 sampai 174. Yang kedua, tepi bawah kelas modus L sama dengan ini kurangkan 0,5, 169,5. Yang ketiga, panjang kelas. Panjang kelasnya 174,5 dikurang dengan 169,5. Tepi atas dikurang dengan tepi bawah, hasilnya sama dengan 5. Selanjutnya D1. D1 nya 10 dikurang dengan 7, hasilnya 3.
Selanjutnya di 2, 10 dikurang dengan 8, hasilnya 2. Maka diperolehlah modusnya sama dengan L ditambah C dikali D1 dibagi D1 tambah D2. Hasilnya sama dengan 169,5 tepi bawah ditambah dengan 5 dikali dengan 3 dibagi 3 tambah 2 sama dengan 169,5 ditambah dengan 5 dikali 3 per 5. 169,5 ditambah 3 hasilnya sama dengan 172,5. Contoh 6. Tentukan modus dari data yang dinyatakan dengan OGIF negatif di bawah. Yang pertama, kita harus bisa mengubah OGIF ini ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. OGIF negatif pasangannya adalah lebih dari 159,5, frekuensi kumulatifnya 30. Intervalnya itu adalah yang ini adalah tepi bawah dengan tepi atas. Tepi bawahnya ini ditambahkan dengan 0,5, tepi atas dikurang dengan 0,5, 160 sampai 164. Banyaknya ada 30. Untuk menentukan frekuensinya, kurangkan frekuensi kumulatif dengan frekuensi kumulatif sesudahnya. Hasilnya 30 dikurang dengan 28 sama dengan 2. Lebih dari 164,5, frekuensi kumulatifnya 28. Kita akan menentukan intervalnya. Tambahkan tepi bawah 0,5 menjadi 165 dan kurangkan yang di sini 0,5. Ini tepi atas 169. Frekuensi kumulatifnya 28. Diperolehlah frekuensinya 28 dikurang dengan 21. Sesudahnya ya untuk negatif. Kalau OGIF positif tadi dikurangkan dengan sebelumnya. 28 dikurang 21 hasilnya sama dengan 7. Lebih dari 169,5 yaitu 21 frekuensi kumulatifnya. Maka diperolehlah yang ini tepi bawah. Intervalnya 170. Yang ini dikurangkan dengan 0,5 sampai 174. Frekuensinya sama dengan frekuensi kumulatif dikurang dengan frekuensi kumulatif sesudahnya. 21 dikurang dengan 11. 10. Lebih dari 174,5. Frekuensi kumulatifnya 11. Diperoleh intervalnya, yang ini kita tambahkan 0,5, 175. Yang ini kita kurangkan 0,5, 179. Frekuensinya 11 dikurang dengan 3. 11 kurang 3 sama dengan 8. Yang terakhir, lebih dari 179,5. Frekuensi kumulatifnya 3. Intervalnya, ini tepi bawah dan ini tepi atas. Tepi bawah ditambahkan 0,5, 180 sampai 184. Hasilnya untuk frekuensi 3 dikurang dengan 0 sama dengan 3. Sudah diperoleh tabel distribusi frekuensi. Sekarang kita akan menentukan modusnya. Dari tabel diperolehlah yang pertama, kelas modusnya 170 sampai 174. Yang kedua, tepi bawah kelas modus L-nya sama dengan tepi bawah ini kurangkan 0,5, 169,5. Panjang kelasnya sama dengan 5. D1 yaitu kelas modus frekuensinya 10 dikurang dengan 7. D2 nya 10 dikurang dengan 8. Maka diperoleh modus sama dengan 169,5 ditambah 5 dikali dengan 3 dibagi 3 tambah 2. 169,5 tambah 5 ini menjadi 3 per 5. Hasilnya 169,5 tambah 3. Jadi modusnya sama dengan 172,5. Contoh histogram OGIF positif dan OGIF negatif tadi itu adalah soal yang sama, hanya penyajiannya yang berbeda. Jadi kita harus bisa membaca histogram OGIF positif dan OGIF negatif, serta kita bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan histogram maupun OGIF.